Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa ada kerusuhan kemarin? Rupanya ada rencana besar yang ingin ditargetkan oleh Hamas. Rencananya apa? Nanti kita lihat. Ini kita lihat dulu. Yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia. Sebetulnya pada tanggal 7 Mei itu, Jumat terakhir Ramadan itu, ada upaya penyerangan ke Israel oleh 3 orang pria bersenjata. Dan mereka itu menyusup masuk di perbatasan, tetapi untungnya oleh tentara perbatasan Israel, polisi perbatasan bisa ditangani, dan akhirnya mereka menembak gitu ya, karena mereka menembak pada saat pemeriksaan, akhirnya ditembak balik sehingga dari 3 orang, 2 orang tewas, 1 orang kritis. Itu hari Jumat. Dan ternyata kemudian di Al-Aqsa ada demo unjuk rasa. Unjuk rasanya soal apa? Soal sejarah gitu. Soal sejarah yang waktu itu tanggal 10 akan ada sidang keputusan apakah 13 rumah di depan makam ya imam besar Yahudi Simon Hasadik akan digusur atau tidak. Jadi dunia ribut, pemerintah kita juga mengecam penggusuran 13 rumah di Israel, di Palestina, di Yerusalem Timur, Arab Palestina, rumah Arab Palestina, hanya karena 13 rumah. Saya bukan mengecilkan arti 13 rumah, tapi tolong deh kita cek fakta dulu. Bagaimana dengan penggusuran di Indonesia? Gitu. Apakah banyak atau ada tidak sih yang tidak ada masalah? Biasanya selalu penggusuran pun ada masalah gitu ya. Jadi ini yang saya pengen kasih gambaran bahwa kita tidak memberitahukan bahwa rumah yang digusur itu di depannya ada makam imam besar. Nah, kalau kita bicara imam besar, berarti imam besar ini kan dulu hidupnya di masa ada bait suci. Dan berarti itu di masa Romawi, karena imam besar bait suci terakhir adanya di masa Romawi. Jadi kalau mau ditanya duluanan mana, ya tentu saja duluanan orang Yahudi ada di tanah tersebut. Tetapi kenapa bisa ada Arab Palestina punya rumah di Yerusalem Timur? Sebab pada tahun 1948 ketika Arab Israel terjadi, Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania, bukan Palestina, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lupa, tahun 1948 sampai 1967 Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Gaza dikuasai oleh Mesir. Itu ya. Jadi tidak pernah Palestina berkuasa di dua wilayah tersebut. Nah, jadi mereka protes dan membawa bendera Hamas. Ini sesuatu yang aneh karena orang-orang yang masuk ke sini, orang-orang yang masuk ibadah di Al-Aqsa biasanya orang-orang Arab Israel atau orang-orang dari Palestina tapi dari wilayah tepi barat. Gitu ya, paling ya yang bisa masuk ke sini ibadah di sini adalah orang-orang yang tidak punya izin masuk dari Gaza ke Israel. Jumlahnya tuh sangat terbatas karena Israel hanya memberikan izin sekitar 5.000 untuk orang sakit yang mau berobat, orang yang kuliah sama orang yang kerja. Jadi bisa jadi sudah ada penyusup di tepi barat yang pro Hamas, atau orang-orang di tepi barat juga sudah mulai beralih dari Fatah menjadi Hamas. Nah, yang tidak diberitakan juga adalah bahwa yang menjadi korban bukan hanya orang Palestina, tapi juga polisi gitu. Polisi Israel juga jadi korban tim, dan memang awal mulanya memang mereka lah ditimpuk duluan karena ada batu di dalam masjid dan ada batu di luar masjid ya yang disiapkan, ada petasan dan untuk dipakai membakar pohon, melempar ke arah polisi Israel. Jadi bagaimana mungkin kita di Indonesia berharap tidak ada korban jiwa ya dalam rusuh massa seperti itu. Padahal kita mengalami sendiri bagaimana waktu ada demo di depan Bawaslu menolak hasil pemilu sampai tank turun gitu ya, ada tank di depan Bawaslu, lalu ada orang-orang 212 semuanya demo di situ
maksudnya masa 212 ikutan turun, orang-orang yang menolak hasil pemilu ikutan turun, dan hasilnya apa? 3 orang tewas karena demo. Jadi kita seringkali melihat Israel dengan mengabaikan ya, tidak melihat ke diri kita sendiri dulu, ke Indonesia ini udah benar belum sih gitu ya. Nah itu dia. Jadi ini tolong Bapak Ibu supaya memahami kronologi kenapa akhirnya terjadi bentrok. Karena memang disengaja. Apa sengaja? Kenapa bisa disengaja? Karena ada ini ternyata Bapak Ibu. Udah kedengaran suaranya belum? Suaranya belum. Suaranya belum ya? Sepertinya harus share audio juga itu. Ada share audionya. Sebentar ya. Oke. Kemana tadi ini? اليهود كلها يتقل على العرق من هان 5 شيكل بيشتري لك سكينه واضي يمضيها وهنا على طول حزه 5 شيكل. Bentar saya ulang. 5 شيكل إنك تذل دولة الكهف لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لقد أفسد اليهود لقد تغطرس اليهود وآن الآن حسابهم وآن الآن تدميرهم على أيديهم. Nih. وبدنا اياكم يا اهل القدس بالسكاكين معبر رقاب اليهود كلها يتقف على العرق من هان 5 شيكل بيشتري لك سكينه واضي يمضيها وهنا على طول حزه 5 شيكل 5 شيكل انك تذل دولة الكهف لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا لقد افسد اليهود لقد تغطرس اليهود وآن الآن حسابهم وآن الآن تدميرهم على أيديهم. Ya, jadi memang ada provokasi atau ada kesengajaan untuk menyulut kerusuhan karena ini ditayangkan di TV Al-Aqsa tanggal 7 Mei. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah diberitakan polisi Israel serang Masjid Al-Aqsa saat sholat taraweh. Yang jelas-jelas aja ya bahwa sebelumnya itu terjadi unjuk rasa dulu, habis unjuk rasa ada timpuk-timpukan batu, baru kemudian terjadilah yang namanya penertiban oleh polisi gitu. Bahkan ini CNN nulisnya kebrutalan Israel. CNBC lagi, Israel serang Masjid Al-Aqsa, 200 orang terluka. Kompas TV nih yang saya nggak sangka-sangka. Kompas ini kan biasanya kan beritanya sangat berimbang ya. Dibilang tentara Israel serbu Masjid Al-Aqsa dan tembak jamaah perempuan, ratusan orang terluka. Masjid Al-Aqsa Palestina diserang 2 malam, 200 orang lebih luka-luka. Ini sama dari Kompas juga. Nah, ini menurut saya kita umumnya mereka hanya mengambil berita informasi dari bulan sabit merah gitu. Nah, yang jelas-jelas tidak PMI-nya Palestina gitu ya, PMI-nya orang-orang Timur Tengah. Nah, sementara sebetulnya juga yang tadi itu dikatakan ya, kronologi kenapa terjadi bentrok, yang menjadi korban juga adalah polisi Israel. Nah, itu tidak dimasukkan, tidak diceritakan, tidak diberitakan.